Baik, Bapak Ibu, mungkin saya langsung saja karena moderator memberikan waktu hanya 30 menit. Mungkin saya langsung ke slide berikutnya. Baik. Ya, Bapak Ibu, ini yang harus Bapak Ibu pahami sebenarnya, yaitu terkait latar belakang mengapa kita melakukan revisi Perpres 16 2018 dan Perpres 12 tahun 2021. Yang pertama, karena Perpres ini diundangkan di tahun 2022, maka di situ ada amanat Inpres 2 tahun 2022 bahwa LKPP harus menyempurnakan peraturan, kemudian adanya penguatan PDN dan UMK, maka eh, dengan semangat untuk mencapai target dan tujuan itu, kami melakukan penyesuaian pada Perpres ini. Selanjutnya ada eh, dukungan program prioritas nasional yang tercantum dalam visi misi Presiden saat ini yaitu Pak Prabowo. Seperti kita ketahui bahwa ada berbagai macam program beliau yang harus segera dilakukan, dilaksanakan dengan cepat dan tepat, tapi harus akuntabel. Selanjutnya, ketika ada percepatan proses PBJ, gitu ya, kami juga memberikan inovasi-inovasi baru, ide-ide baru, agar dapat mempermudah dan mempercepat proses pengadaan barang jasa pemerintah, agar kita, para pelaku pengadaan, dapat menjalankan kegiatan proses pengadaan barang jasa pemerintah ini dengan baik. Nah, lanjut. Ya, Bapak Ibu, jadi mungkin ada beberapa hal yang perlu kita cermati dalam perubahan Perpres 16 2018 dan 12 tahun 2021. Yang pertama terkait penegasan ruang lingkup PBJ Desa dikecualikan dan kewenangan penyusunan regulasi PBJ. Kita ulas satu persatu Bapak Ibu supaya Bapak Ibu mendapatkan informasi yang sama. Next. Ya, kalau dulu Bapak Ibu kita cerita gitu ya, bahwa memang ruang lingkup dari Perpres ini hanya untuk kementerian, lembaga, perangkat daerah saja. Nah, di Perpres yang baru ini ada tambahan Bapak Ibu, yaitu bukan hanya kementerian, lembaga, perangkat daerah, tapi juga institusi lainnya dan pemerintah desa. Nah, dengan adanya perluasan dari ruang lingkup ini diharapkan nantinya semakin banyaknya pengguna dari Perpres ini sehingga pengadaan barang jasa pemerintah menjadi dapat lebih bisa digunakan oleh berbagai instansi ya atau institusi bagi mereka yang membutuhkan. Nah, sama Bapak Ibu, ketika dulu yang dicakup gitu ya hanya melingkupi APBN dan APBD saja, maka di Perpres tahun 2025 ini, Perpres 46 tahun 2025 ini, karena desanya masuk, maka anggaran desa, yaitu APB desa juga eh, bisa digunakan sebagai pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, mudah-mudahan nanti dengan semakin lebarnya gitu ya, luasnya ruang lingkup dari pemberlakuan Perpres ini diharapkan pengadaan barang jasa pemerintah akan semakin eh, bisa menjadi solusi pengadaan barang jasa pemerintah yang baik. Next. Nah, ini juga ada perubahan Bapak Ibu. Kalau mungkin ini salah satu poin baru gitu ya yang ada di dalam Perpres 46 bahwa memang kalau pengadaan di desa itu kita harus mengutamakan penyedia desa setempat dan penggunaan material yang ada di desa. Nah, mungkin yang perlu Bapak Ibu cermati dalam konteks ini adalah di sini pemberlakuan swakelolanya. Swaklola di sini Bapak Ibu bukan berarti swaklola tipe 1, 2, 3, 4 yang selama ini kita kenal ya di dalam pengadaan barang jasa pemerintah, tetapi lebih bagaimana kita memberdayakan masyarakat desa tersebut. Nah, sehingga eh, dari sini sudah terlihat Bapak Ibu tergambar bahwa memang pengadaan di desa ini lebih mengutamakan penyedia desa setempat dan material yang ada di desa tersebut. Nah, ketika misalnya memang tidak dapat dilakukan dengan swakelola, maka dapat dilakukan melalui penyedia. Nah, kan yang jadi pertanyaan penyedianya seperti apa gitu kan Bapak Ibu ya. Next.
Jadi penyedianya itu mungkin bisa eh, di dalam desa sekitar gitu ya, yang terdekat. Kalau tidak ada penyedia desa setempat atau yang terdekat, maka itu bisa sekitarnya lagi. Atau bisa melalui penyedia lainnya. Nah, tetap Bapak Ibu, nah ini mungkin yang perlu Bapak Ibu auditor, APIP, ITDA cermati gitu ya, bahwa walaupun misalnya dia eh, pengadaan di desa ini nantinya diatur tersendiri gitu ya melalui Perlem LKPP, ini tetap menggunakan produk usaha mikro PDN dan produk UMK Bapak Ibu. Nah, nantinya silahkan Bapak Ibu menunggu perlemnya supaya juknisnya bisa menjadi acuan bagi Bapak Ibu kalau seandainya Bapak Ibu diberikan tugas mengaudit PBJ desa. Jadi itu. Next. Nah, kalau tadi yang melingkupi Bapak Ibu, jadi perpres, ruang lingkupnya apa saja. Nah, ini di slide ini kita berbicara tentang pengecualiannya. Nah, pengecualiannya Bapak Ibu itu dikecualikan untuk BLU, BLUD, pengadaan yang ada di BLU dan BLUD itu dikecualikan. Kemudian pengadaan yang tarifnya dipublikasikan secara luas kepada masyarakat, seperti BBM, PLN, listrik, air, gas, seperti itu. Kemudian pengadaan barang jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan, ada hotel, tiket pesawat, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian pengadaan barang jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti penggunaan peraturan pengadaan tanah, cukai, materai dan sebagainya. Perlu diingat Bapak Ibu, walaupun dia dikecualikan, pengadaan ini dikecualikan, semuanya tetap dilakukan pemberlakuan bahwa dia harus memenuhi ketentuan penggunaan produk dalam negeri dan produk UMK. Nah, nantinya memang ada pemberlakuan sendiri terkait pengadaan barang jasa di BLU dan BLUD, diatur tersendiri melalui peraturan perundang-undangan. Next. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, yang baru lagi di dalam Perpres ini adalah dihapusnya pasal 86. Kalau dulu kementerian, lembaga, kepala daerah itu boleh melakukan tindak lanjut menyusun aturan pelaksanaan terhadap peraturan presiden ini. Di dalam Perpres 46 ini ketentuan tersebut sudah dihapuskan. Yang boleh melakukan penambahan ketentuan dalam proses bisnis di Perpres ini adalah hanya institusi lainnya saja. Nah, jadi daerah semua harus tunduk kepada Perpres, kementerian juga, kemudian lembaga juga, sehingga tidak diperkenankan lagi menyusun aturan yang berbeda dari peraturan presiden ini. Next. Iya, Bapak Ibu. Nah, mungkin ini yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu nih, bagaimana kita memberlakukan dan konsep SDM kelembagaan seperti itu. Next. Jadi ada beberapa kewenangan Bapak Ibu kalau seandainya nanti Bapak Ibu melakukan audit terhadap PA, KPA-nya, PPK-nya, Pokja pemilihannya gitu ya, tugas-tugasnya. Nah, perlu dicermati bahwa memang ada penambahan kewenangan dan ketentuan. Jadi kewenangan untuk PA itu bertambah Bapak Ibu. Nah, tadi kembali lagi ke latar belakang bahwa memang salah satu poin utamanya terbitnya Perpres ini adalah untuk mendukung program prioritas pemerintah. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar gitu ya, program prioritas pemerintah pembangunan sekolah rakyat, sekolah Garuda, makan bergizi gratis gitu ya. Dan semuanya itu dilakukan dengan eh, sebagian besar dilakukan dengan proses penunjukan langsung. Proses penunjukan langsung ini diperbolehkan Bapak Ibu sepanjang penetapan penunjukan langsung yang berdasarkan arahan presiden itu ditetapkan oleh menteri. Itu yang pertama. Yang kedua, pemberian diskresi. Nah, dulu pemberian diskresi ada, tapi hanya di batang tubuh perlem. Kali ini supaya PA lebih fokus gitu ya, lebih firm ketika memberikan diskresi,
baik itu terhadap penyesuaian prosedur tata cara tahapan ataupun mengatasi kekosongan hukum. Nah, itu kami berikan ruang kepada PA untuk memberikan diskresi, di mana di pasal 9 ayat 1 itu dinyatakan bahwa PA dapat memberikan diskresi sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini menjadi tambahan kewenangan PA yang dituangkan dalam Perpres 46. Kemudian ketentuan KPA. Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang memiliki KPA gitu ya di daerah atau di kementerian lembaga, tolong diingatkan Bapak Ibu bahwa KPA yang melaksanakan tugas PPK itu nantinya wajib memiliki pengetahuan tentang pengadaan barang jasa serta PPK. Jadi dia paham konteks pekerjaan yang dilaksanakannya itu seperti apa sih gitu ya. Kemudian tugas PPK juga nambah. Kalau dulu gitu ya, hanya PPK tidak terstate dengan jelas dia harus melakukan pemaketan. Nah, di dalam Perpres 46 ini dinyatakan dengan jelas bahwa yang melakukan pemaketan alokasi anggaran paling sedikit 40% itu adalah PPK. Selanjutnya tambahan berikutnya adalah PPK harus menginput e-kontrak dan mengendalikan kontrak. Selama ini Bapak Ibu jarang ada PPK yang menginput e-kontrak, walaupun kita sudah sediakan aplikasinya. Sehingga dampaknya banyak pekerjaan yang sudah selesai, tapi kita tidak tahu nih progres yang sudah sampai mana, kondisinya sebagaimana. Nah, kita tidak tahu. Nah, untuk mencegah hal itu terulang kembali, di dalam Perpres 46 ini kami menyesuaikan agar PPK menginput kontrak. Nah, kalau tadi PA ditambahin, KPA ditambahin, PPK ditambahin gitu ya, Pokja juga kita tambahin. Tenang saja, jadi kita adil. Pokja juga kita tambahkan, yaitu melaksanakan e-purchasing non pembelian langsung atau mini kompetisi. Next. Ya, Bapak Ibu, ini masih terkait dengan kelembagaan dan SDM pengadaan. Jadi, kementerian lembaga yang memiliki unsur pelaksana pokok di daerah dan di luar negeri itu dapat membentuk satuan pelaksana UKPBJ. Dan sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang jasa, perancang kebijakan dan sistem pengadaan barang jasa wajib memiliki kompetensi di bidang pengadaan barang jasa. Kalau personil lainnya ini lebih kepada TNI dan Polri, intinya adalah kita bisa menugaskan membantu tugas PA-KPA dalam pelaksanaan pekerjaannya. Nantinya sumber daya pengelola fungsi PBJ akan diberikan penghargaan dan pengakuan Bapak Ibu. Kalau selama ini mungkin JFP PBJ belum begitu ya pemberian penghargaan dan pengakuannya. Insya Allah di Perlem yang 46 2025 ini pemberian penghargaan dan pengakuannya itu akan lebih jelas sehingga bisa membuat nyaman para pelaku pengadaan dalam bekerja. Dan Bapak Ibu sebagai APIP juga bisa memberikan masukan seperti itu ya, bagaimana kita melakukan konsep pemberian dan penghargaan untuk SDM PBJ ini. Next. Ya, Bapak Ibu mungkin ini sekilas beberapa poin penting gitu ya yang ada di dalam pasal 74A. Intinya adalah bahwa kementerian, lembaga, pemerintah daerah memprioritaskan penugasan pengadaan barang jasa untuk Pokja dan pejabat pengadaan. Nah, jadi memang harus diprioritaskan seperti itu ya. Next. Nah, ketika misalnya belum terpenuhi semuanya, lalu seperti apa? Nah, ini ada beberapa konsep di pasal 74B. Jika jumlah pengelola PBJ-nya belum mencukupi, maka untuk Pokja dia harus minimal satu, dia harus kalau nggak ada berarti ASN yang memiliki sertifikat kompetensi dapat ditunjuk sebagai Pokja seperti itu. Nah, untuk memenuhi kekurangan atau keterbatasan jumlah pengelola JFP PBJ ini, setiap kementerian lembaga diwajibkan untuk menyusun rencana aksi, Bapak Ibu. Dan rencana aksi ini nantinya akan dituangkan dalam peraturan SDM dan kelembagaan LKPP yang dalam waktu dekat akan ada serap aspirasinya. Bapak Ibu mungkin bisa mengikuti konsepnya seperti apa nanti pada saat serap aspirasi.
itu dan memberikan masukan agar konsep dari kelembagaan dan SDM pengadaan ini menjadi lebih baik gitu ya Bapak Ibu. Next. Nah, ketika sudah berlakunya Perpres 46 2025 pasal 74 dan 74B ini, maka Perpres 16 tahun 2018 pasal 88-nya sudah dianggap tidak berlaku lagi Bapak Ibu. Jadi kalau dulu kan harus tuh PPK, Pokja Pengadaan, pejabat Pokja Pemilihan harus bersertifikasi paling lambat 31 Desember 2023. Nah, begitu ini terbit, ikuti ketentuan di Perpres 46. Kondisi ini sudah tidak berlaku lagi dan sudah kami nyatakan expired, jadi tidak berlaku lagi Bapak Ibu. Silahkan nantinya mengikuti ketentuan di Perpres 46 2025. Next. Ya, kemudian yang berikutnya adalah terkait metode, cara, dan persiapan pengadaan. Nah, ada apa aja sih di sini? Nah, itu mungkin Bapak Ibu bisa eh, lihat ya, Bapak Ibu kita cermati. Silakan next. Ya, Bapak Ibu kalau di swaklola tipe 2 dulu itu kita dibutuhkan adanya perjanjian kerjasama antara pimpinan tinggi suatu instansi dan pimpinan tinggi suatu instansi lainnya. Nah, seiring berjalannya waktu Bapak Ibu, ternyata proses ini mengalami kendala. Banyaknya proses atau prosedur atau tata laksana gitu ya yang mengakibatkan pengurusan dari kesepakatan kerjasama ini menjadi lebih lama dibanding dengan proses pengadaannya sendiri. Oleh karena itu, ke depannya di Perpres 46 ini kami mengusulkan bahwa proses kesepakatan kerjasama yang dimana memerlukan MOU ini sudah tidak bersifat wajib lagi. Jadi silahkan saja Bapak Ibu, ketika misalnya Bapak Ibu nanti ya, seandainya Bapak Ibu ditugaskan untuk mengaudit, memeriksa, melakukan probity untuk swaklola, di tipe kedua, setelah berlakunya Perpres 46 2025 ini, Bapak Ibu mungkin akan menemukan dia tidak menggunakan perjanjian kesepakatan kerjasama. Nah, itu tidak apa-apa Bapak Ibu karena memang kami memotong gitu ya, memotong proses agar pelaksanaan pengadaan barang jasa ini menjadi lebih cepat gitu ya, lebih tercapai targetnya dengan sesuai. Bayangkan Bapak Ibu, hal yang pernah kami lakukan ketika kami melakukan kerjasama dengan universitas negeri gitu ya, proses pembuatan kesepakatan kerjasamanya itu memakan waktu 5 bulan. Padahal pekerjaannya itu hanya 3 bulan. Nah, dari situ saja sudah kelihatan 8 bulan, tapi 5 bulannya hanya proses administrasi. Coba kalau Bapak Ibu bandingkan saat ini dengan prinsip ya, dengan semangat efektif efisien, mungkin jauh akan lebih bermanfaat 5 bulannya itu kita gunakan untuk pengadaan apa gitu ya. Jadi tidak perlu direpotkan dengan kegiatan yang bersifat administratif seperti ini. Mungkin itu. Next. Ya, selanjutnya kalau tadi swaklola, nah ini adalah penyedia. Yang perlu Bapak Ibu cermati di sini adalah bahwa pelaksanaan e-purchasing saat ini sudah wajib Bapak Ibu. Ketika dia sudah tercantum dalam katalog elektronik, maka sifatnya sudah wajib. Nah, kemudian pengadaan langsung itu nilainya berubah untuk pekerjaan konstruksi menjadi 400 juta. Penunjukan langsung, kami ada revisi atau tambahan klausul bahwa ketika misalnya nanti Bapak Ibu ditugaskan untuk melakukan audit terhadap pengadaan barang jasa di kementerian lembaga untuk pelaksanaan program prioritas pemerintah berdasarkan arahan Presiden itu boleh dilakukan penunjukan langsung. Jadi yang tadi mungkin MBG, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda itu boleh dilakukan penunjukan langsung. Tapi tetap memenuhi ketentuan syarat dan berlakunya. Nanti seperti apa kita lihat di slide berikutnya. Selanjutnya ada penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak yang dihadiri Presiden dan Wakil Presiden. Nah, kalau dulu kan hanya bersifat internasional baru boleh dilakukan penunjukan langsung. Kalau sekarang, ya masa iya ketika Pak Prabowo datang ke kementerian kita, ke pemerintah daerah kita, kita tidak bisa melakukan penunjukan langsung kecuali untuk komitmen internasional. Kan itu menjadi menghambat dan agak menyulitkan ya di lapangan, sehingga untuk memproses lebih cepat, membantu Bapak Ibu supaya
pekerjaannya lebih mudah gitu ya, kami menghilangkan kalimat komitmen internasional sehingga ketika misalnya dihadiri oleh presiden dan wakil presiden itu diperbolehkan. Selanjutnya, yang berubah dalam penunjukan langsung adalah terkait jasa konsultan konstruksinya. Kalau dulu hanya pekerjaan konstruksinya saja yang bisa dilakukan dengan penunjukan langsung. Nah, kalau sekarang konsultannya pun bisa sepanjang itu merupakan satu kesatuan sistem konstruksi, kesatuan tanggung jawab, dan tidak dapat dipecah-pecah dengan pekerjaan sebelumnya. Next, juga ada kriteria terkait repeat order, Bapak Ibu. Dulu kan hanya konsultan nih, kalau sekarang barang boleh, kemudian pekerjaan konstruksi boleh, jasa lainnya boleh. Jadi akan lebih variatif jenis RO yang akan kita gunakan di dalam Perpres 46 2025 ini. Next. Oke, nah ini adalah syarat dan ketentuan yang berlaku tadi untuk proses penunjukan langsung Bapak Ibu. Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu memiliki peran penting dalam melakukan pendampingan atau probity audit. Karena di sini Bapak Ibu memastikan apakah program ini sudah berjalan baik atau belum, sudah sesuai ketentuan atau belum. Jadi ketika ada proses penunjukan langsung berdasarkan arahan Presiden, itu harus dituangkan dalam risalah rapat, memo, dan dokumen lainnya. Kemudian Menteri Teknis menyampaikan, membuat dokumen, dan membuat analisis, kemudian menyampaikan kepada Setnek untuk mendapatkan info konfirmasi. Nah, setelah mendapatkan konfirmasi, baru bisa dilakukan proses penunjukan langsung. Next. Nah, ketika sudah seperti itu, maka Bapak Ibu sebagai APIP, nah ini kami bold nih di sini. APIP Kementerian Lembaga melakukan pendampingan. Jadi tambahan pekerjaan bagi APIP juga untuk memastikan bahwa proses pemilihan penyedia melalui penunjukan langsung berdasarkan arahan Presiden itu dilakukan secara tepat gitu ya, secara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Termasuk nanti review sebelum pembayarannya juga. Itu dilakukan proses pendampingan dan probity audit. Nanti Bapak Ibu ketika ada akan banyak lagi kegiatan-kegiatan prioritas Presiden dan Bapak Ibu yang berkepentingan di sini, yaitu APIP, itu akan terlibat mendampingi dan melakukan probity audit. Dan nantinya Bapak Ibu juga harus melakukan koordinasi, sinergi gitu ya dengan BPKP kalau dianggap bahwa itu merupakan proyek prioritas yang memang benar-benar harus didampingi oleh BPKP. Jadi mungkin nanti ini sebagai gambaran Bapak Ibu ketika nanti ada suatu proyek dan di proyek itu Bapak Ibu diminta sebagai ALPIP untuk mendampingi dan itu harus berkoordinasi karena nanti BPKP akan turun juga melakukan pendampingan. Jadi nantinya silahkan berkoordinasi dan melakukan sinergi bersama dengan BPKP. Next. Nah, ini penguatan e-purchasing. Langsung saja. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu perlu diyakini tadi bahwa e-purchasing itu wajib dilakukan. Wajib ketika misalnya sudah ada di katalog gitu ya. Kemudian ketika ada pekerjaan konsultan, sekarang boleh dilakukan melalui purchasing sepanjang misalnya memang sudah ada di etalase. Dan nantinya di swakelola tipe 1, 2, 3 itu juga dapat dilakukan melalui e-purchasing, kemudian pembelian materialnya, kemudian nantinya untuk SBO di mana sumber daya untuk pekerjaan konstruksi itu disediakan oleh pemilik itu juga dapat dilakukan melalui e-purchasing. Jadi ini adalah konsep nantinya penggunaan ketentuan dari e-purchasing seperti apa. Termasuk nanti desa juga dilibatkan menggunakan e-purchasing ini. Next. Ya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu cermati mungkin ya, Bapak Ibu melihat kok sekarang di Perpres 46 nggak ada ya konsep toko daring. Cari-cari, cari-cari, find, nggak ketemu juga yang namanya toko daring. Iya Bapak Ibu, karena memang nomenklatur toko daring itu kami
hilangkan. Karena apa? Kami sesuaikan bahwa toko daring ini nantinya akan menjadi bagian dari katalog elektronik. Bukan berarti hilang, tetapi menjadi bagian atau subset dari katalog elektronik. Nah, nantinya di sana katalog elektronik dan toko daring ini akan memiliki satu mekanisme yang nantinya akan dituangkan dalam peraturan lembaga LKPP terkait katalog elektronik seperti apa gitu ya. Nanti mohon ditunggu Bapak Ibu, saat ini masih dalam proses penyusunan sehingga nanti konsepnya menjadi smooth ya, tidak bertabrakan antara yang toko dari mana, yang katalog elektronik yang mana. Nah, perlu Bapak Ibu cermati juga, walaupun Bapak Ibu dalam ketentuannya di pasal 50 tadi konsepnya harus wajib gitu ya. Tapi dalam kenyataannya itu tidak menutup kemungkinan bahwa kita tidak bisa melakukan sepenuhnya dengan e-purchasing. Dalam konteks seperti apa pengecualian yang dimungkinkan dalam proses pelaksanaan e-purchasing ini? Yaitu ketika misalnya pada saat Bapak Ibu merasa gitu ya, berdasarkan pertimbangan lebih efektif atau efisien ketika dilaksanakan melalui proses lain e-purchasing, itu dimungkinkan Bapak Ibu. Atau ketika misal ada volume yang tidak dapat dipenuhi oleh satu penyedia dalam katalog, maka silahkan bisa dilakukan dengan metode lain selain di katalog, selain e-purchasing melalui katalog. Atau spesifikasinya, speknya tidak sesuai, di katalog ada sih Bu, tapi spesifikasi nggak sesuai. Nah, itu silahkan boleh melakukan pengecualian. Ingat, sepanjang ada penilaian PPK. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu nanti melakukan audit pemeriksaan, kok ini nggak dilakukan melalui purchasing sih? Nah, Bapak Ibu harus melihat dulu tuh kenapa. Pasti ada alasannya PPK tidak melakukan proses pembelian melalui katalog elektronik. Tuh. Next. Ya, next lagi. Nah, ini lebih kepada penggunaan PDM. Akan banyak pertanyaan Bapak Ibu, mungkin sounding-sounding di luaran sana, kemarin Pak Presiden meluncurkan konsep gitu ya, bahwa TKDN itu harus berdasarkan insentif. Nah, selama konsep tersebut belum resmi disampaikan oleh Kementerian Teknis terkait, yaitu dalam hal ini Kementerian Perindustrian, mungkin kami akan menggunakan konsep yang ada di dalam Perpres. Nanti ketika misalnya ada arahan lagi dari Pak Presiden memang harus berubah karena sesuai kondisi kebutuhan seperti itu, ya nanti kami akan coba menyesuaikan. Tetapi Bapak Ibu, inilah yang kita pegang saat ini gitu ya, bahwa berdasarkan ketentuan Perpres untuk PDN produk industri itu menggunakan layer-layer 1 sampai 6. Layer-layer 1 sampai 6 ini gunanya adalah ketika misalnya sebagai prioritas kita gitu ya. Ketika misalnya kita mau beli produk impor, misalnya Bapak pengen beli laptop impor, Bapak harus memenuhi ketentuan 1 sampai nomor 5 itu diyakini tidak ada. Bapak baru boleh membeli laptop yang gambarnya apel digigit. Nah, di luar itu nggak bisa. Karena produk impor itu hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan para menteri dari menteri, atau ketika layer 1 sampai layer 5 itu nggak bisa dilakukan. Nah, itu. Next. Eh, Sama Bapak Ibu, kami melakukan penyesuaian untuk preferensi harga. Preferensi harga itu tetap diberikan paling tinggi 25%. Nah, kalau dulu kan hanya barang nih Bapak Ibu ya. Kalau saat ini ada konstruksi juga dapat gitu ya, jasa lainnya juga bisa diberikan preferensi harga sepanjang nanti ada aturan juknisnya, prosedurnya seperti apa. Saat ini pekerjaan konstruksi sudah dapat dilakukan dan mungkin sudah dilakukan oleh Kementerian PU sudah beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu. Karena ketentuannya sendiri itu lahir di tahun 2023 bahwa eh, PU mengeluarkan batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri jasa konstruksi berdasarkan Kepmen PU nomor 602 tahun 2023 itu eh, di sana tertulis
berapa sih batasan minimum TKDN yang boleh dilakukan terhadap jenis-jenis infrastruktur di pekerjaan konstruksi. Nah, itu sebenarnya sudah lama nih PU memulai duluan berdasarkan komitmen. Cuma karena Perpresnya baru terbit 30 April, maka untuk Bapak Ibu yang di daerah gitu ya, Bapak Ibu Apip juga baru bisa melakukan gitu ya secara resmi di Perpres, baru dituangkan secara resmi di Perpres, di Perpres 46 ini, yaitu sebagai berikut gitu ya. Jadi preferensi harga diberikan terhadap pekerjaan konstruksi berdasarkan komitmen TKDN yang lebih besar atau sama dengan batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negerinya. Next. Baik. Nah, kalau untuk tadi sudah disampaikan, untuk komponen barang itu nilainya 25%, 25% juga terhadap komitmen, dan ini nanti ada tambahan nih Bapak Ibu. Ketika misalnya badan usaha nasionalnya di atas harga penawaran terendah dari badan usaha asing dilakukan, itu ditambah sebesar 7,5%. Dan kalau lead firmnya yang merupakan badan usaha nasional, tambahan lagi Bapak Ibu, 5%. Jadi seperti itu Bapak Ibu kalau masih dalam pekerjaan konstruksi di pengadaan internasional. Next. Baik, lanjut. Ini lebih kepada inovasi. Tadi di awal latar belakangnya salah satunya adalah percepatan proses pengadaan barang jasa pemerintah, di mana ada serangkaian inovasi baru di sana, ide-ide baru gitu ya yang belum sepenuhnya kita terima. Padahal di dalam best practice internasional ini sudah lumrah dilakukan Bapak Ibu, banyak dilakukan. Di Amerika sudah pernah dilakukan, sudah sering dilakukan, di negara-negara maju itu sudah sering sebenarnya dilakukan. Nah, berangkat dari hal itu supaya kita juga pengadaan kita mengikuti best practice internasional, jadi ada beberapa hal yang perlu kami sesuaikan dalam Perpres 46 ini. Salah satunya adalah supply by owner, seperti itu. Jadi semuanya barang, bahan, material itu disediakan oleh pemilik pekerjaan, bukan oleh penyedia. Penyedia sih hanya tinggal ngerjain aja gitu ya. Tapi semua bahan baku, materialnya itu disediakan oleh pemilik pekerjaan. Kemudian adanya performance based contract. Mungkin ini suatu hal yang baru gitu ya, tapi PU sendiri sudah pernah melakukan ini gitu ya untuk pemeliharaan jalan tol. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa melihat seperti apa performance based contract ini. Intinya adalah dia didasarkan pada layanan tingkat layanan tertentu. Dan modifikasi turnkey dulu sudah ada turnkey-nya. Nah, sekarang kita modifikasi supaya sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Next, ya, next lagi. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kalau dulu Bapak Ibu mungkin tidak begitu firm untuk klausul penyusunan HPS dikecualikan gitu ya. Nah, sekarang kita tegaskan nih Bapak Ibu. Kita tegaskan bahwa penyusunan HPS dikecualikan untuk pengadaan barang jasa dengan nilai paling banyak 10 juta, e-purchasing paling banyak 100 juta, dan tender pekerjaan terintegrasi itu kami dikecualikan. Nah, tetapi pada jaminan pelaksanaan untuk e-purchasing itu paling sedikit di atas 200 juta diberlakukan. Selanjutnya ada konsep bahwa adendum itu boleh melebihi 10% sepanjang kondisinya darurat dan ada persetujuan PA. Kemudian sanggah banding itu dulu hanya konstruksi, sekarang juga ada pekerjaan terintegrasi. Next, ini terkait pengadaan internasional, ya, lagi, ya. Jadi di pengadaan internasional, Bapak Ibu akan ada tambahan 3 ketentuan bahwa adanya transfer knowledge, penggunaan tenaga ahli, penggunaan jasa lain dalam negeri, seperti itu. Sehingga apa yang negara lain misalnya berikan kepada kita, itu nggak berhenti aja, nggak ada bekas.
paling tidak ada transfer knowledge gitu ya, tenaga ahlinya jadi paham gimana sih cara bikin eh, terowongan bawah tanah yang panjang banget buat MRT. Nah, itu kan konsep dari Jepang. Nah, itu kita ambil Bapak Ibu supaya ada transfer knowledge gitu ya. Ke depannya mungkin suatu saat ketika misalnya ada kerusakan, kita nggak perlu begitu tergantung gitu ya kepada negara pemberi donor tersebut. Next. Nah, ini pengadaan berkelanjutan. Kalau dulu cuma tiga aspek, sekarang ada tambahan satu aspek, yaitu aspek institusional, di mana itu yang ditekankan adalah good corporate governance. Saat ini di Indonesia, bangunan pemerintah, gedung hijaunya mungkin sangat terbatas, Bapak Ibu. Nah, ke depannya dengan adanya fleksibilitas ketentuan adanya PBJ berkelanjutan ini, diharapkan semakin banyaknya bangunan-bangunan negara yang bersifat hijau gitu ya, memiliki sertifikat hijau. Nah, selanjutnya terkait PBJ darurat, kalau dulu kan hanya kepada negara yang terkena bencana saja. Nah, saat ini Pemda juga bisa, misalnya Pemda mana memberikan bantuan kepada Pemda mana karena ada banjir seperti itu atau bencana, nah itu dimungkinkan di PBJ darurat. Next. Ya, intinya Bapak Ibu saat ini sudah tidak dimungkinkan lagi melakukan proses pengadaan barang jasa melalui manual. Dioptimalkan semaksimal mungkin itu dapat dilakukan melalui sistem dan juga menggunakan fitur transaksional, bukan pencatatan. Jadi fitur transaksional ya Bapak Ibu itu lebih jelas gitu, lebih datanya bisa kita pertanggungjawabkan, bisa kami hitung gitu apakah memang sudah sesuai dengan target penggunaan produk dalam negeri, kemudian nilainya berapa, siapa penyedianya, itu akan jauh lebih baik gitu jika dilakukan dengan fitur transaksional. Next. Nah, ini eh, terkait pengawasan aduan masyarakat, penghargaan dan sanksi. Next. Nah, Bapak Ibu, mungkin ini hal yang nantinya akan banyak Bapak Ibu terima dari masyarakat. Banyak aduan terkait penyelenggaraan tender, seleksi, pengadaan langsung, atau penunjukan langsung sekalipun, atau e-purchasing. Nah, itu dimungkinkan. Nah, mohon Bapak Ibu ketika misalnya ada laporan atau pengaduan dari masyarakat kepada menteri, kepala lembaga, instansi, atau daerah gitu ya, gubernur, Pak Bupati, Pak Wali. Nah, itu konsepnya dilakukan terlebih dahulu proses administrasinya. Jadi jangan serta-merta kita langsung apa misalnya nanya langsung ke APIP, nanya langsung ke Pokja gitu. Nah, kita mohon bisa gitu ya koordinasi terlebih dahulu di antara kita, antara APIP gitu ya sebelum nantinya masuk ke ranah hukum APH yang lebih lanjut. Jadi mohon karena di dalam Perpres 77 ini sudah ada ketentuannya penyelesaian awal itu didahulukan dengan proses administrasinya. Next. Kemudian bagi aparat penegak hukum, Bapak Ibu yang menerima pengaduan masyarakat, nah ini juga wajib meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP. Nah, nantinya Bapak Ibu sebagai APIP harus menindaklanjuti sepanjang bukti awal yang disampaikan itu termasuk wilayah administrasi atau masih dalam konteks perdata. Dan itu harus diyakinkan bahwa memang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Next. Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang berwenang, yang bertugas menjadi APIP, Bapak Ibu nantinya akan diminta untuk mengukur pencapaian peningkatan PDN, baik itu instansi maupun untuk pelaku pengadaan. Nantinya hasil rekomendasi dari Bapak Ibu itu akan digunakan untuk pemberian penghargaan atau untuk pemberian sanksi administratif. Nah, ada konsep gitu ya, ada tools yang nantinya Bapak Ibu harus pahami, harus pelajari
Karena dengan tools inilah Bapak Ibu bisa menilai, memberikan rekomendasi apakah layak suatu instansi menerima penghargaan atau diberikan sanksi. Nah, toolsnya itu adalah Indeks Kepatuhan Produk Dalam Negeri yang diterbitkan oleh BPKP. Mungkin Bapak Ibu di sini karena bertindak sebagai apip sudah tidak asing dengan nomenklatur indeks kepatuhan ini. Nah, mudah-mudahan nanti ke depannya penyusunan saran rekomendasi dari Bapak Ibu untuk pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi itu eh, dilakukan sesuai dengan konsep dari indeks kepatuhan PDN yang diterbitkan oleh BPKP ini. Next. Demikian juga Bapak Ibu, di sini sanksinya itu sampai dengan pengurangan terhadap nilai tukin. Kebayang kalau udah mendengar kata tukin, itu kita deg-degan gitu ya. Apalagi ini sanksinya sampai dilakukan pengurangan terhadap nilai tukin. Nah, mudah-mudahan kita nggak sampai sih ya mendapat sanksi pengurangan terhadap nilai tukin atau terhadap tambahan penghasilan. Karena bagaimanapun juga kan ini diberikan sanksi kalau misalnya memang dia tidak memenuhi target persentase anggaran ya untuk penggunaan produk dalam negeri dan atau penggunaan produk UMK. Dan semuanya proses ini harus sesuai dengan ketentuan, harus ada hitung-hitungannya nih Bapak Ibu. Dan hitung-hitungannya apa, toolsnya apa tadi? Indeks kepatuhan yang dikeluarkan oleh BPKP. Mungkin nanti ada saatnya Bapak Ibu bisa sharing juga kepada kami bagaimana pelaksanaan implementasi dari reward and punishment ini untuk pencapaian PDN. Next. Nah, ini sanksi. Kalau dulu Bapak Ibu sanksinya itu kan hanya diberikan kepada badan usaha saja atau perorangan saja gitu ya. Nah, kalau saat ini itu tambahannya di luar dari perorangan dan badan usaha itu dikenakan juga sanksi kepada pengurus badan usaha. Nantinya sanksi-sanksi itu akan dituangkan dalam peraturan khusus di LKPP Bapak Ibu. Next. Nah, ini perbuatan dalam katalog yang akan dapat diberikan sanksi, yaitu sanksi administratif, entah itu dia tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kontrak, menayangkan produk dalam negeri tidak sesuai dengan sertifikat TKDN, menayangkan pekerjaan konstruksi tidak sesuai dengan komitmen, menayangkan produk impor sebagai produk dalam negeri, dan sebagainya gitu ya. Nah, itu dikenakan sanksi administratif. Next. Nah, ini sanksi administratifnya itu Bapak Ibu bisa diberikannya surat peringatan, penghentian dalam sistem transaksi e-purchasing, penurunan pencantuman penyedia. Dan sanksinya juga diberikan kepada perorangan, badan usaha, dan atau pengurus badan usaha. Dulu pengurus badan usaha nggak kena, tapi sekarang kena. Karena memang pada prakteknya banyak pengurus badan usaha yang juga banyak melakukan kesalahan yang bisa dikenakan sanksi itu. Next. Baik, itu mungkin dari saya.